3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4606. Suara itu jatuh. Penatua iblis kuno segera bangkit dari langit. Kalian semua, ikut aku. Penatua iblis tua memberikan minuman dingin, dan tubuhnya seperti listrik. Di belakangnya, sesepuh berhati iblis dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua mengikuti dengan cermat. Tuan, ayo pergi juga. Penguasa iblis Yuan berkata kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk, dan mereka berdua bangkit dalam sekejap dan mengikuti. Penatua iblis, kemana kita akan pergi sekarang? Dalam perjalanan, hati iblis yang lebih tua bertanya kepada mereka satu demi satu. Arah ini sepertinya adalah lokasi kamar neraka. Tetua Gumo, kita tidak akan pergi ke kamar neraka, kan? Tidak mungkin. Penjara jahat neraka adalah area terlarang dari setan Yuan kita. Bahkan kita tidak bisa memasukinya dengan gegabah, kalau tidak kita akan dihukum oleh nenek moyang kita. Seharusnya hanya kebetulan. Penatua Yan Xiu, Punisher tertinggi dan yang lainnya semuanya berspekulasi satu demi satu. Kita akan pergi ke kamar neraka. Tanpa diduga, tetua iblis tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang ringan saat ini. Apa? Wajah para tetua lainnya yang hadir sangat berubah. Penatua Gumo, ini. Penatua iblis kuno memandang orang-orang ini dengan ringan, jangan katakan itu. Kalau begitu, aku punya alasan sendiri untuk melakukannya. Hati iblis yang lebih tua gelisah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Master Iblis Yuan dan Qin Chen, yang mengikuti mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa berdebar-debar. Siapakah dua orang ini yang dapat membuat penatua iblis kuno membawa mereka ke penjara iblis neraka? Bukan hal yang mudah bagi tetua iblis kuno untuk membuat keputusan seperti itu. Begitu leluhur tua kembali, beritahu dia bahwa tetua iblis kuno mengambil orang luar. Jika Anda pergi ke penjara jahat, Anda akan dihukum oleh nenek moyang Anda. Bahkan belum tentu mereka akan langsung masuk ke sarang setan. Namun, mereka semua tahu bahwa sejak penatua iblis kuno membuat keputusan ini, itu pasti datang entah dari mana, karena suatu alasan. Dan alasan ini pasti datang dari dua orang misterius ini. Sepanjang jalan, orang terus menebak-nebak. Pintu masuk ruang neraka terletak di tengah dunia gelap. Ke langit berbintang yang gelap, gas ajaib yang dingin dan menggigit datang dari toko. Di depan, ratusan juta bintang gelap menumpuk bersama, membentuk barisan besar, yang bagian tengahnya mengarah ke jurang yang gelap, dan tak berdasar. Kesadaran ilahi dilepaskan. Di jurang yang tidak tertutup, sihir gelap ki kuat dan menakjubkan. Itu bergulir seperti badai, disertai dengan suara yang mengerikan seperti lolongan setan dan teriakan hantu. Inilah pintu masuk ke penjara abadi. Penatua dari iblis kuno berdiri diam, dengan wajah lurus, menunjukkan kesalehan iblis Yuan ke neraka. Bagaimanapun, itu adalah ruang neraka yang membuat dunia gelap sepanjang sejarah alam semesta. Rumor mengatakan bahwa neraka-neraka ini pernah menjadi tempat di mana pohon ajaib tumbuh di awal alam semesta. Belakangan, Dewa Iblis menyadari di bawah pohon ajaib dunia, dan banyak manusia iblis lahir. Dia menjadi pemimpin pertama iblis. Dan atmosfer mengerikan yang dibentuk oleh pohon ajaib 10.000 dunia menyelimuti satu sisi dunia, dan juga membentuk tempat di mana dunia iblis cocok untuk kelangsungan hidup klan iblis. Namun, kemudian dalam perang besar di zaman kuno, pohon ajaib Wanji tiba-tiba menghilang, dan akar pohon ajaib Wanji langsung berubah menjadi penjara jahat yang mengerikan. Ini adalah kelahiran kamar neraka. Namun, meskipun pohon ajaib Wanji menghilang, kengerian penjara jahat neraka masih membentuk dunia sihir gelap abadi, dan bahkan menjadi inti dari dunia sihir. Sebelum penguasa iblis jurang datang ke neraka-neraka, dia melihat ke arah yang luas dan dalam di depannya, dan matanya bersinar dengan cahaya nostalgia. Saat itu, untuk melatihnya, Lao Tzu mengizinkannya memasuki ruang neraka untuk berlatih. Dia sangat akrab dengan ruang neraka. Qin Chen juga dekat dengan penjara sihir neraka. Ledakan. Saya merasakan bahwa di lautan roh jahat yang mengerikan ini, ada nafas gelap di seluruh langit. Nafasnya berdebar-debar, seperti monster gelap yang mengaum, meraung gila-gilaan pada Qin Chen. Sungguh kekuatan gelap.
Qin Chen mencibir dari sudut mulutnya dan memandang ke arah Penatua Iblis Kuno. Mereka semua mengatakan bahwa penjara iblis neraka ini adalah area terlarang dari klan Iblis Yuan. Mengapa Anda merasakan atmosfer gelap yang begitu kuat darinya? Kapan Anda menjadi klan gelap? Apa wilayah Anda? Apa omong kosongmu? Penatua hati iblis, wajah mereka tiba-tiba berubah. Meskipun neraka-neraka memang tempat khusus di mana orang-orang gelap berkumpul, dan itu juga merupakan markas orang-orang gelap yang telah memasuki alam semesta, bagaimanapun, neraka-neraka adalah area terlarang dari setan Yuan. Apa wajah yang diekspos secara langsung oleh Qin Chen? Diam, Penatua Iblis Kuno berteriak pada Penatua hati iblis, dan kemudian menatap Qin Chen, tetapi matanya tiba-tiba menjadi baik. Temanku, meskipun penjara iblis neraka adalah area terlarang dari klan Iblis Yuan kita, karena kamu adalah dari tempat itu, kamu harus mengenalku. Kita harus bersatu dengan kekuatan di lautan alam semesta, untuk merebut alam semesta. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Mohon maafkan saya, postur tua iblis tua sangat rendah. Kebanggaan tertinggi dunia bawah, bahkan jika dia bisa membunuh di wilayah iblis jurangnya, dia tidak berani membunuh. Qin Chen meremehkan melihat mata Penatua Iblis Kuno, tetapi tidak terus mengejek. Penatua Gumo, kakak meninggal dan aku akan masuk sekarang. Tuan Iblis Yuan berkata dengan ringan, dan tubuhnya dalam sekejap. Dia langsung pergi ke penjara jahat neraka di depannya. Penatua Iblis Tua, Tetua Iblis Hati, mereka berubah warna dan melihat mereka satu demi satu. Kamar neraka adalah area terlarang para iblis. Biarkan mereka pergi. Jalan terang Penatua Iblis Tua. Mata Yan Xiu tiba-tiba berkilat dan dia berkata sambil tersenyum, saya mengerti bahwa ada sistem larangan khusus dari iblis jurang selain neraka-neraka. Tidak ada yang bisa masuk dengan gegabah tanpa alasan khusus. Dengan jatuhnya suaranya, boom, di depan penjara neraka, hembusan teror naik, dalam sekejap, itu berubah menjadi serangkaian larangan surgawi, diblokir di depan penguasa Iblis Yuan dan Qin Chen. Hanya saja, jangan menunggu Yan menyelesaikan kata-kata paling absolut, matanya tiba-tiba menatap ke sekeliling. Kemudian dia melihat bahwa penguasa iblis jurang itu tenang, dan tiba-tiba dia menekan telapak tangannya ke langit yang luas. Kemudian, dengan ledakan, badai iblis mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di penjara iblis neraka dipicu dalam sekejap, dan berkumpul di tangan penguasa iblis jurang. Saat berikutnya, boom, di depan penjara jahat neraka, tiba-tiba membelah celah dalam sekejap, membuka pintu. Apa? Mata Yan Xiu tiba-tiba berbalik. Ini adalah penjara jahat neraka. Tidak ada perintah dari leluhur dan pemimpin klan mereka. Bahkan jika mereka ingin masuk, itu tidak mudah. Bagaimana bocah ini bisa membuka pintu masuk penjara jahat yang kejam sesuka hati? Saudara kematian, ayo pergi. Tuan Iblis Yuan terlihat tenang, dan dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia hanya berkata kepada Qin Chen dengan ringan, dan pada saat yang sama dia akan melangkah ke dalamnya. Baru saja dia melangkah masuk, tiba-tiba. Bab 4607. Napas gelap yang mengerikan datang dalam sekejap. Siapa yang berani masuk ke wilayah orang-orang gelapku? Ledakan. Nafas gelap langit, dari kedalaman penjara neraka, tiba-tiba menyapu. Lagi. Dari penjara neraka, sosok yang diselimuti kegelapan keluar perlahan. Itu adalah sosok yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya berdiri di sini, seluruh tubuhnya memancarkan teror. Begitu orang ini muncul, tetua iblis kuno dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan warna martabat mereka. Udara kegelapan, Qin Chen sedikit mengernyit dan menatap orang di depannya. Pada awalnya, dia mengira pihak lain hanyalah iblis Yuan yang telah mengembangkan kekuatan kegelapan. Tapi ketika dia melihat dengan hati-hati, Qin Chen mau tidak mau menyipitkan mata. Karena dia merasa kekuatan darah Raja Gelap di tubuhnya sedikit berdebar, yang sepertinya beresonansi dengan darah satu sama lain. Tuan, hati-hati. Pria ini adalah anggota keluarga gelap. Tuan Iblis Yuan menarik napas dalam-dalam dan datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan lembut. Orang-orang gelap, murid Qin Chen menyusut dan menyipitkan mata satu sama lain. Orang-orang gelap, Qin Chen mendengar terlalu banyak. Bahaya seluruh alam semesta ada hubungannya dengan orang-orang gelap. Jika orang-orang gelap tidak berkolusi dengan iblis,
iblis saja tidak akan mampu menghancurkan banyak kekuatan umat manusia dalam waktu singkat. Saat itu, konon orang-orang gelap menggunakan harta khusus untuk menutupi persepsi alam semesta dan jalan surga dalam waktu singkat. Banyak anggota kuat dari orang-orang gelap yang secara langsung menyusup ke dalam umat manusia dan menghancurkan beberapa kekuatan teratas umat manusia dalam sekejap. Ketika alam semesta dan surga merasakan kekuatan alien dari klan gelap dan mengusirnya, Terran telah dihancurkan, dan iblis langsung menang dalam pertempuran ini. Dapat dikatakan bahwa klan gelap adalah salah satu penyebab utama alam semesta ini. Namun, di alam semesta saat ini, orang-orang gelap hampir tidak terlihat. Qin Chen hanya melihat bayangan klan gelap di tempat percobaan surga, di luar medan pertempuran paviliun pedang Tongtian, dan di jurang pedang penguburan. Namun, klan gelap itu sendiri sangat luar biasa, dan mereka hanya melihat sisiknya, tetapi mereka tidak pernah melihat tubuh asli satu sama lain. Sekarang, Qin Chen akhirnya melihat bayangan klan gelap di penjara neraka klan iblis Yuan. Yang gelap, di murid Qin Chen, ada kesempatan dingin untuk membunuh. Sosok gelap ini muncul di pintu masuk penjara jahat neraka. Setelah melihat beberapa tetua jahat kuno, dia segera mengeluarkan nafas dingin dan berkata dengan dingin, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke wilayah klan gelapku? Keluar dari sini." Sosok gelap itu mengeluarkan napas dingin, dan matanya tertuju pada penguasa iblis jurang dan Qin Chen, yang telah melangkah ke penjara iblis neraka. Ada napas gelap dingin yang melonjak di tubuhnya. "Kamu adalah domain dari orang-orang gelap." Tuan Iblis Yuan tiba-tiba mencibir, "Ini adalah tanah klan Iblis Yuan kita. Kapan itu menjadi wilayah klan gelapmu?" Orang-orang gelap terlalu sombong. "Penatua Iblis tua, siapa orang ini?" Orang-orang gelap dengan dingin memandangi tetua iblis kuno dan rombongannya. Wajah tetua iblis itu sedikit berubah. Dia maju dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, "Teman ini, pria ini juga anggota klan iblis Yuan. Karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia harus pergi ke penjara iblis neraka, jadi tolong buatlah nyaman." "Kenapa tidak? Di sini, nenek moyang iblis Yuan telah menjanjikanku keberadaan klan gelap. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu?" Sosok gelap itu mencibir. Napasnya tidak kuat. Sepertinya dia belum pernah mencapai yang tertinggi. Namun, matanya sangat tinggi sehingga mereka tidak memperhatikan penatua iblis kuno dan yang lainnya. Sikap seperti itu secara alami membuat tetua iblis kuno dan yang lainnya terlihat tidak bahagia, dan mereka sangat kesal. Tapi mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan berkata dengan tergesa-gesa, "Temanku, aku tidak ingin kembali pada kata-kataku. Ini benar-benar sesuatu yang penting untuk keluargaku, jadi tolong akomodatif." "Akomodasi? Kau seperti semut mol. Anda harus membiarkan saya menjadi fleksibel? Saya khawatir Anda sudah lupa bagaimana Anda para iblis menjadi kekuatan teratas di alam semesta ini. Jika bukan karena klan gelapku, kualifikasi apa yang kalian setan miliki untuk menjadi liar di sini? Keluar dari sini. Menjauhlah. Anda." Di belakang, hati iblis yang lebih tua tampak jelek. Dia marah, tapi dia hanya bisa menelan amarahnya. Ini adalah wilayah mereka, tetapi bahkan wilayah mereka sendiri tidak bisa masuk. Membakar rasa malu dan penghinaan. Namun, neraka-neraka sebenarnya adalah tempat para leluhur dulu mendiami orang-orang dari klan gelap. "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat kembali, kalau tidak, aku tidak akan menyalahkanmu." Orang-orang dari klan gelap dengan dingin menyapu mata penguasa iblis jurang. Dan Qin Chen, mata mereka penuh dengan penghinaan. Itu adalah semacam postur tubuh yang tinggi, seolah-olah, di matanya, Qin Chen dan penguasa iblis jurang seperti dua semut. "Saudara Tian Yuan, bukankah Anda mengatakan bahwa penjara iblis neraka ini adalah area terlarang iblis Anda? Bagaimana, Anda adalah area terlarang dari klan iblis jurang? Orang-orang dari klan gelap bisa masuk sesuka hati, tetapi Anda tidak." Qin Chen tersenyum. Tuan Iblis Yuan terlihat jelek. Dia bahkan melihat sesepuh iblis kuno dan memberinya kedipan. Dia berkata dengan lemah, "Penatua iblis kuno, tolong jelaskan kepada Penatua Roh Mati." Penatua iblis kuno mengerti dalam sekejap bahwa tuan kecil tidak ingin tetap rendah hati di depan orang-orang di dunia bawah, jadi dia secara khusus meminta dirinya untuk maju. Dia tidak berpikir bahwa penguasa iblis jurang tidak akan mengetahui situasi di penjara iblis neraka.
Penatua iblis kuno bahkan berkata kepada Qin Chen, "Ini, teman, penjara iblis neraka memang merupakan area terlarang klan iblis Yuan kami. Tetapi pada tahun-tahun itu, klan gelap menggunakan sumber khusus untuk menutupi langit dan membantu klan iblis kami bertarung melawan semua ras meskipun mereka mengalahkan Terrans, mereka juga dikalahkan. Mereka mengekspos diri mereka sendiri dan ditemukan oleh asal mula alam semesta. Yang gelap menjadi sasaran asal mula alam semesta, kita harus mundur dari alam semesta ini. Namun, di bawah pengelolaan iblis, penjara neraka iblis jurang berada di bawah pengawasan asal mula alam semesta. Oleh karena itu, sejumlah kecil orang gelap tetap menjadi jembatan antara orang gelap dan iblis jurang." Penatua iblis kuno menjelaskan dengan cepat. "Lalu siapakah orang terkuat yang ditinggalkan oleh klan kegelapan?" Jalan ringan Qin Chen. "Saya tidak tahu. Semua ini diatur oleh nenek moyang saya. Saya hanya tahu bahwa orang-orang gelap yang paling kuat pada tahun-tahun itu terkunci dalam asal mula alam semesta. Mereka tidak dapat tinggal di alam semesta lebih lama lagi. Apa yang mereka tinggalkan semuanya adalah orang-orang tingkat menengah." Berbicara tentang ini, tetua iblis kuno berbisik, "Anda berasal dari dunia bawah. Anda memiliki kerjasama dengan keluarga kami dan keluarga gelap. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, Anda dapat memanggil Kaisar Abadi. Kaisar Abadi akan memberitahu Anda." "Bagaimana kita bisa memanggil Kaisar Abadi untuk hal sepele seperti itu?" Qin Chen mencibir dengan jijik. "Hatiku telah tenang." Bab 4607. Awalnya, ketika dia melihat ada kelompok gelap di ruang neraka, dia masih sedikit murung, karena dia pasti akan memasuki ruang neraka, karena sumber hantu itu sangat penting, dan dia akan mendapatkannya. Tetapi jika ada master klan gelap di ruang neraka, dia akan mendapat masalah. Tapi setelah mendengar penjelasan dari tetua iblis kuno, Qin Chen merasa lega. Itu hanya kelas menengah dari beberapa orang gelap. Pantas saja nafas orang gelap tidak kuat. Tampaknya mereka hanya 1,5 langkah menuju yang tertinggi, dan bahkan yang tertinggi tidak pernah tercapai pada tahun-tahun itu. Iblis bersatu dengan klan gelap untuk menyerang klan kita. Meskipun mereka mengalahkan klan kami, mereka tidak sepenuhnya menghancurkan klan kami. Menurut cerita nenek moyang pedang, yang paling kuat dari klan gelap yang menginvasi alam semesta pada tahun-tahun itu seharusnya hanya setengah langkah di luar. Qin Chen cukup yakin bahwa hal terkuat yang orang-orang gelap memasuki alam semesta pada tahun-tahun itu hanyalah detasemen setengah langkah. Jika ada detasemen kuat yang menyerang, maka nenek moyang Jianzhu akan jatuh sepenuhnya dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sekarang level atas klan gelap telah pergi, artinya, tidak akan ada raksasa klan gelap di ruang neraka. Paling-paling, itu hanya yang lebih kuat. Lagi pula, meskipun jalan surga di dunia gelap abadi telah dikendalikan oleh setan Yuan, dan neraka-neraka hampir tidak bergantung pada alam semesta, ia masih ada di alam semesta, dan tidak dapat sepenuhnya mengisolasi kekuatan asli dari alam semesta. Jika ada kelompok gelap kelas atas yang tertinggal, itu akan dipantau oleh asal mula alam semesta. "Kakak Tian Yuan, ayo pergi." Pikirkan di sini, Qin Chen ke jalan utama iblis Yuan, dan kemudian langsung ke penjara iblis neraka. Sehat, melihat aksi Qin Chen, wajah kelompok gelap itu tiba-tiba tenggelam. Sua. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melintas. Orang-orang kuat dari klan gelap sudah muncul di depan Qin Chen. Dia menatap langsung ke arah Qin Chen dan berkata, "Apakah kamu tidak mendengarku? Ini tanah gelapku. Keluar dari sini." Ledakan. Udara gelap tanpa batas melonjak, dan segera menyelimuti Qin Chen. "Bagaimana jika aku harus masuk?" Qin Chen mencibir. "Kamu bisa mencoba. Di alam semesta ini, tidak ada yang berani menantang orang-orang gelapku." Yang kuat dari kelompok gelap dengan dingin mengatakan bahwa kesempatan pembunuhan yang mengerikan dibungkus dengan kekuatan lautan seperti kegelapan, yang menutupi debu dinasti Qin dalam sekejap. "Minggir." Qin Chen dengan ringan berkata, "Sekali lagi jangan menyingkir, kursi ini tidak sopan." Hahaha, orang-orang gelap tidak bisa menahan tawa. Tawa itu sangat dingin. Dia menatap langsung ke arah Qin Chen dan tidak bermaksud untuk menyerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah matanya, seperti manusia yang melihat semut mol. Udara gelap tanpa batas melonjak, yang mengandung peluang mengerikan untuk membunuh.
Jelas, selama Qin Chen tidak mau, dia akan langsung dibunuh. Qin Chen tiba-tiba menghunus pedangnya dengan tangan kanannya. Bersenandung, pedang berkarat misterius itu tiba-tiba keluar dari sarungnya. Pada saat pedang itu keluar, mata orang-orang gelap itu tiba-tiba sedikit menyipit. Dia tidak menyangka Qin Chen akan berani melawannya, apalagi Qin Chen begitu menentukan. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Tangan kanan ke depan dengan lembut telapak tangan, boom, langit dan bumi gelap yang mengerikan. Saat itu tiba, telapak tangan ini tampak melayang ringan, sepertinya bisa mematahkan punggung langit dan bumi. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, kegelapan tanpa batas langsung dihancurkan dan dimusnahkan, dan orang-orang gelap langsung dipotong kembali ke penjara jahat yang mengerikan dengan pedang Qin Chen, dan ruang di belakang mereka langsung dihancurkan. Tidak hanya itu, dia juga keras seperti Qin Chen. Tangan kanan robek terbuka, dengan darah hitam ditembak. Pedang untuk musuh. Puff. Saat berikutnya, ada kekuatan bergulir yang keluar dari cahaya pedang, langsung memusnahkan tangan kanan orang-orang gelap. Tuan gelap itu sedikit bingung. Dia tidak menyangka tangan kanannya hilang. Apa? Di satu sisi, mata sesepuh iblis kuno semuanya bulat. Tidak pernah terpikir oleh Qin Chen bahwa dia tiba-tiba akan menyerang orang-orang gelap, dan dengan pedang, dia memotong telapak tangan di sisi lain. Sejujurnya, Penatua Iblis Kuno menjelaskan kepada Qin Chen bahwa dia benar-benar ingin membiarkan Qin Chen menghadapi orang-orang gelap. Lagi pula, baik dunia bawah maupun orang gelap tidak bisa tersinggung olehnya. Sekarang Lao Zu sedang pergi, dia harus lebih berhati-hati. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa orang mati di dunia bawah akan begitu pemarah. Wajah tetua iblis tua memutih, dan dia dengan cepat maju untuk membujuknya dan berkata, "Dua." Tetapi sebelum kata-katanya turun, penguasa iblis jurang menghentikannya. Tetua iblis kuno, apakah itu klan gelap atau dunia bawah? Bukan klan iblis jurang yang bisa saya sakiti. Lebih baik bagi mereka untuk menyelesaikannya masalah ini sendiri. Tidak ada, tapi, Tuan Iblis Yuan berkata kepada Iblis Kuno, kami setan Yuan tidak perlu terlibat. Terlebih lagi, apakah menurut Anda kami dapat saling membujuk? Penatua Iblis Tua memandang Qin Chen dan orang-orang dari klan gelap, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat jelek. Memang, kedua orang ini sama-sama pembunuh. Bagaimana mereka bisa menjual wajah mereka? Itu hanya semut mol. Beraninya kau melawanku, kau akan mati. Orang-orang dari kelompok gelap tampak marah. Salah satu lengannya dipotong, dan kekuatan kegelapan yang tak terbatas melonjak lagi. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang bergulir datang ke Qin Chen seperti lautan luas. Mengaum, orang-orang gelap tiba-tiba menjadi sangat menjulang tinggi, seperti dewa. Kekuatan kegelapan bertahan di lengan kanan mereka, dan banyak rune gelap berkedip, menimpa Qin Chen. Bersenandung, dengan pukulan ini, kehampaan bergetar dalam sekejap, dan roh jahat gelap yang tak terbatas diusir dengan gila-gilaan. Langit dan bumi berubah menjadi ruang hampa secara langsung. Boom, kekosongan di sekitar Qin Chen langsung terbakar. Mata Qin Chen dingin, dan pedang berkarat misterius di tangan kanannya keluar lagi. Ledakan, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba terpotong, pedang Qi melonjak ke langit, lurus memotong 9 hari, pedang Qi yang berisi aturan kematian tanpa akhir bertabrakan dengan telapak tangan besar yang gelap lagi. Ledakan. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan bergema di langit dan bumi. Pedang Qi yang mengandung kekuatan maut yang mengerikan terpotong dan meraung dengan telapak tangan yang gelap. Telapak tangan yang gelap itu terus-menerus robek menjadi celah yang mengerikan. Pertahanan yang kuat. Qin Chen sedikit mengernyit. Pedangnya sangat kuat. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, itu hanya gerakan tentatif. Tapi itu cukup untuk memotong setengah langkah tertinggi sang jenderal. Itu jatuh pada orang-orang gelap, bahkan telapak tangannya tidak terpotong. Pertahanan orang-orang gelap lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada para pejuang di alam semesta ini. Yah, kamu ingin mematahkan pertahanan kami? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dengan mencibir, orang-orang gelap itu sangat percaya diri dalam pembelaan mereka. Tangan gelap langsung menekannya. Dan telapak tangan yang patah langsung membungkus Qin Chen di dalamnya. Tidak baik. Penatua Iblis Tua dan yang lainnya berubah warna, dan tiba-tiba menunjukkan warna kecemasan.
Qin Chen berasal dari dunia bawah. Jika dia mati di tangan orang-orang gelap, dia akan mendapat masalah. Hanya saja, kecemasan mereka belum juga turun. Ledakan. Segera setelah cahaya pedang melintas, Anda bisa melihat pedang dengan pembunuhan tanpa akhir, yang seolah-olah memotong langit dan merobek telapak tangan besar orang-orang gelap. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.